Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 SD Halijah Wonorejo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat belajar di rumah. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh adalah nabi yang kelima. Nabi Soleh adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Allah mengutus Nabi Soleh untuk kaum Samud. Kaum Samud tinggal di suatu dataran yang bernama Al-Hijr. Kaum Samud memiliki beberapa keistimewaan, di antaranya mereka memiliki tubuh yang tinggi, besar, dan kekar. Selain itu, kaum Samud juga memiliki keahlian dalam memahat. Mereka menjadikan gunung untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Kaum Samud juga ahli dalam pertanian dan peternakan, sehingga menghasilkan panen yang melimpah. Tetapi, kaum Samud tidak pernah bersyukur kepada Allah. Bahkan mereka tidak mau menyembah kepada Allah, mereka menyembah berhala dan sering membuat kerusakan dan kemaksiatan. Allah mengutus Nabi Soleh alaihissalam untuk menyadarkan kaum Samud agar mau menyembah Allah. Namun, tidak semua kaum Samud mau mengikuti ajaran Nabi Soleh. Kelompok yang mengikuti kaum Samud adalah kaum yang berkedudukan sosial lemah. Tetapi, sebagian besar kaum Samud yang tergolong kaya raya menolak dan menentangnya. Mereka meragukan kenabian Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam terus berusaha berdakwah agar kaumnya mau mengikuti ajarannya. Nabi Soleh terkenal sebagai nabi yang pemberani, tangkas, cerdik, rendah hati, serta memiliki akhlak yang baik. Kaum Samud meminta bukti kenabian Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh pun memenuhi permintaan mereka dengan satu syarat: jika Nabi Soleh alaihissalam bisa membuktikan kenabiannya, maka kaum Samud harus bersedia mengikuti ajaran Nabi Soleh untuk menyembah Allah, dan kaum Samud pun menyanggupinya. Lalu Nabi Soleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi mukjizat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Soleh alaihissalam untuk memukul batu besar. Maka dipukullah batu tersebut sehingga terbelah. Tiba-tiba dari batu tersebut keluarlah seekor unta betina. Kaum Samud yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka terkejut dan mereka pun heran. Akan tetapi, ternyata tidak semua dari mereka mau mengikuti ajaran Nabi Soleh. Sebagian dari mereka mau mengikuti Nabi Soleh, namun sebagian yang lain mengingkari janji mereka dan tetap berada pada kesesatan, yaitu tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unta betina yang keluar dari batu tersebut memiliki keistimewaan. Di antaranya adalah unta tersebut dapat diperah susunya setiap hari dan tidak akan habis. Nabi Soleh pun mengizinkan semua kaumnya untuk memerah susu dari unta tersebut. Namun, Nabi Soleh alaihissalam berpesan kepada kaum Samud untuk tidak mengganggu unta betina itu. Unta itu harus dibiarkan bebas makan rumput dimanapun. Unta itu juga berhak meminum air di telaga bergantian dengan penduduk. Jika ada yang berani mengganggu unta tersebut, maka Allah akan menurunkan siksaan untuk mereka. Akan tetapi, kaum Samud yang tidak mau beriman kepada Allah itu tidak mematuhi pesan Nabi Soleh. Bahkan mereka malah mengadakan sayembara. Siapa yang berani membunuh unta Nabi Soleh, maka akan mendapat hadiah. Kemudian ada yang mengikuti sayembara tersebut. Ketika unta itu baru saja minum di telaga, salah seorang dari pembunuh kejam itu melepaskan anak panah tepat mengenai kaki unta. Unta itu berlari kesakitan, namun seorang lagi yang sudah siap dengan pedang di tangan segera membunuh unta tersebut. Mereka berhasil membunuh unta dan otomatis memperoleh hadiah. Setelah unta itu terbunuh, orang-orang kafir itu merasa bangga dan menantang Nabi Soleh. Mereka berkata, "Hai Soleh, unta yang kau banggakan itu sekarang sudah kami bunuh. Kenapa tidak ada balasan siksaan bagi kami?"
Kalau kau memang utusan Allah, tentunya kau dapat mendatangkan siksa yang kau ancamkan pada kami. Nabi Soleh pun berkata, kalian benar-benar telah berbuat dosa. Sekarang kalian boleh bersenang-senang selama 3 hari. Sesudah lewat 3 hari, maka datanglah ancaman yang dijanjikan Allah kepadamu. Waktu 3 hari yang disebutkan Nabi Saleh itu sebenarnya merupakan kesempatan mereka untuk bertaubat, akan tetapi mereka tidak menyadarinya hingga datanglah azab Allah. Allah pun menurunkan azab untuk kaum Samud yang tidak mau beriman. Petir yang meledak, menggelegar, yang diikuti dengan gempa bumi. Gempa bumi itu pun menghancurkan rumah-rumah megah mereka. Tak ada satupun yang selamat kecuali Nabi Shalih alaihissalam dan para pengikutnya yang setia. Itulah azab Allah bagi kaum Samud yang telah durhaka. Nah, teman-teman, dari kisah Nabi Shalih alaihissalam tadi ada beberapa hal yang dapat kita teladani. Yang pertama, Nabi Shalih alaihissalam adalah nabi yang pemberani. Maka kita juga harus memiliki sifat pemberani. Berani menegakkan kebenaran adalah sifat yang terpuji. Oleh sebab itu, jangan takut untuk mengingatkan teman yang berbuat kesalahan atau sifat tercela. Nabi Shalih alaihissalam tidak pernah berputus asa ketika berdakwah kepada kaum Samud. Lalu, jangan berani ketika berbuat kesalahan. Jika melakukan kesalahan, maka meminta maaflah dan akui kesalahan yang telah kamu perbuat. Demikian tadi kisah Nabi Shalih alaihissalam. Semoga kita dapat meneladani akhlak-akhlak baik yang dimiliki oleh Nabi Shalih alaihissalam. Semoga apa yang Bu Fia sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.